Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Agung, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Perusahaan, izinkan kami dari kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis praktek CSR perusahaan Samsung. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok 2. Selanjutnya adalah daftar isi yang berisikan materi yang akan kami presentasikan pada video ini. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan singkat mengenai Samsung dan posisinya di industri elektronik global, relevansi topik CSR dengan perusahaan sebesar Samsung, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Samsung. Samsung Electronics adalah perusahaan teknologi global yang memimpin pasar perangkat elektronik seperti smartphone, televisi, dan chip memori. Sebagai produsen elektronik konsumen terbesar ke dunia hingga tahun 2019, dengan kapitalisasi pasar 520,65 miliar dolar dan operasi di 74 negara. Relevansi Corporate Social Responsibility atau yang biasa dikenal dengan CSR sangat penting bagi Samsung. CSR membantu menjaga citra perusahaan, membangun kepercayaan konsumen, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Menghadapi tantangan seperti persaingan dari merek ponsel murah seperti Xiaomi, Oppo, dan Huawei, seperti penurunan inovasi perangkat premium, Samsung berfokus pada inisiatif CSR, seperti pengelolaan limbah elektronik dan pengurangan emisi karbon, untuk memperkuat citra dan daya saing di pasar global. CSR atau biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk kegiatan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar, masyarakat luas, dan juga pemangku kepentingan. CSR ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perusahaan yang dimana dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan melalui program-program yang bermanfaat. Selanjutnya itu adalah tujuan dari CSR. Yang pertama itu menjaga citra perusahaan, yang dimana di sini kita bisa meningkatkan nama baik perusahaan di mata masyarakat dan juga menyelesaikan masalah lingkungan sekitar, yang dimana hal ini membantu mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Dan yang terakhir adalah menjalin hubungan baik dengan stakeholder, yang dimana menciptakan hubungan yang harmonis dan juga memberikan manfaat bagi pemberdaya masyarakat. Selanjutnya adalah program CSR apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan Samsung. Sesuai dengan visi CSR perusahaan Samsung, yaitu adalah membangun masa depan bersama dan memberdayaan masyarakat, Samsung ini sudah melakukan beberapa program CSR, yaitu ada 6. Yang pertama itu adalah Samsung Innovation Campus, yang dimana program itu dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan para siswa vokasi untuk beradaptasi dengan teknologi dan digitalisasi. Yang kedua itu adalah Samsung Smart Learning Class atau SSLC, yang dimana itu program itu memperkenalkan cara proses belajar mengajar yang interaktif, inovatif, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga itu adalah relawan karyawan, yang dimana Samsung ini menganjurkan karyawannya untuk berperan aktif, memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai dengan ilmu dan keahlian dimanapun mereka berada. Yang keempat itu adalah Samsung Care, yang dimana itu adalah langkah cepat tanggap yang dilakukan oleh Samsung dalam mendukung korban bencana alam. Yang kelima itu adalah pengembangan masyarakat, yang dimana program ini tuh dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kemakmuran ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang keenam itu adalah Samsung Tech Institute atau STI, yaitu meningkatkan keterampilan dan kompetensi siswa vokasi dengan kurikulum perbaikan elektronik. Dampak program CSR perusahaan Samsung. Dampak sosial. Peningkatan kualitas pendidikan. Melalui inisiatif seperti Samsung Smart School, Samsung membantu meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas, terutama dengan menyediakan teknologi dan pelatihan bagi sekolah dan guru. Yang kedua itu adalah dampak lingkungan, pengurangan jejak karbon. Samsung mendorong inisiatif keberlanjutan seperti efisiensi energi dalam produk daur ulang perangkat elektronik dan penggunaan bahan ramah lingkungan lainnya. Yang ketiga itu ada dampak ekonomi, peningkatan ekonomi lokal. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam program CSR, Samsung dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha yang besar. Yang keempat, dampak bagi Samsung, brand value dan kepercayaan. Reputasi perusahaan, CSR memperkuat citra Samsung sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, meningkatkan loyalitas kepada konsumen.
Selanjutnya saya akan membahas pengukuran efektivitas program CSR Samsung dengan Apple. Yang pertama ada fokus pendidikan teknologi. Jadi program Samsung Innovation Campus telah mencakup 17 sekolah, 530 siswa, dan 40 guru. Yang kedua ada program Smart Learning Class, yaitu memberi manfaat bagi 100.000 siswa dari 500.000 guru sejak 2017. Yang kedua ada skala global. CSR Samsung hadir di berbagai negara disesuaikan kebutuhan lokal. Yang ketiga ada keberlanjutan, yaitu inisiatif Galaxy for the Planet fokus mengurangi jejak karbon dan menggunakan bahan daur ulang. Yang keempat ada pemberdayaan komunitas, yaitu program LOS menjangkau 40.000 orang, renovasi rumah layak huni, hingga revitalisasi masyarakat. Yang terakhir ada kesehatan dan lingkungan, donasi perangkat medis, adanya mitigasi bencana, hingga Samsung Care menjangkau banyak daerah di Indonesia sejak 2006. Jadi kesimpulannya, Samsung unggul dalam pendidikan, keberlanjutan, dan pemberdayaan lokal dengan skala global lebih luas dibanding dengan Apple. Saran yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan karyawan dalam program CSR dapat meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Yang kedua, memperluas jaringan kerjasama dengan organisasi non-profit, pemerintah, dan organisasi perusahaan lain yang dapat memperbesar dampak sosial dari program CSR. Yang ketiga, mengembangkan program CSR yang inovatif dan relevan dengan tantangan sosial yang berkembang. Yang keempat, melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap dampak jangka panjang dari program CSR. Yang kelima, meningkatkan transparansi dalam pelaporan program CSR untuk membangun kepercayaan politik. Selanjutnya, yang keenam, mengintegrasikan program CSR secara lebih erat dengan strategi bisnis inti perusahaan untuk mencapai tujuan dari bisnis yang berkelanjutan. Yang ketujuh, ada menyelaraskan program CSR dengan tujuan SDGs untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara global. Kesimpulannya, Samsung Electronics ini telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap program CSR melalui berbagai inisiatif yang berfokus kepada pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, program CSR ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat citra perusahaan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mendukung keberlanjutan bisnis di tengah persaingan yang ketat ini. Nah, inisiatif CSR Samsung yang berbasis teknologi seperti Samsung Innovation Campus dan Samsung Smart Learning Class telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan global. Selain itu, fokus pada keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan jejak karbon dan pengolahan limbah elektronik juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap masa depan yang lebih baik. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.